Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan kembali lagi ya berbagi informasi penting ya seputar penetasan ya. 5 rahasia ini teman-teman tentu sangat berpengaruh terhadap penetasan yang kita lakukan ya teman-teman. Jadi yang pertama, rahasia pertama yang harus kita tahu adalah khususnya bagi para pemula ya. Yang pertama adalah faktor mesin tetas, karena faktor mesin tetas ini sangat berpengaruh terhadap hasil tetasnya ya. Jadi yang pertama, pastikan mesin tetas kita yang kita miliki dalam kondisi normal, dalam kondisi bagus ya teman-teman, karena mesin tetas terdiri dari beberapa komponen ya. Ada lampu ya, kemudian ada termostat, ada hygrometer ya, ada kipas dan yang lain-lain teman-teman. Nah, itu pastikan semuanya dalam kondisi baik ya, tidak error ya, supaya bisa menetaskan dengan sempurna ya teman-teman. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua teman-teman yang akan berpengaruh adalah telurnya ya. Jadi telur yang kita tetaskan teman-teman, sekalipun mesinnya bagus, tetapi kalau telurnya itu infertil ya, atau telurnya itu bukan fertil, maka tidak akan menetas ya. Jadi teman-teman, yang kedua adalah faktor telur. Nah, itu telur infertil atau fertil itu tentu dipengaruhi oleh rasio ya antara jantan dengan betinanya ya teman-teman. Kalau pejantannya itu kurang ya, maka telurnya itu kemungkinan besar akan infertil atau tidak menetas ya teman-teman. Jadi pastikan telurnya itu dalam kondisi telur yang fertil ya, supaya bisa menetas ya. Nah teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga adalah faktor dari kelembapan ya, kelembapan mesin tetas teman-teman ya. Makanya kita sering kontrol ya teman-teman, mesin yang kita miliki kalau sedang menetaskan harus kita kontrol ya. Kenapa? Karena siang hari dengan malam hari berbeda suhu, itu juga akan berpengaruh terhadap kelembapan ya. Jadi kelembapan idealnya itu adalah 55-60% ya teman-teman. Itu kelembapan ideal untuk penetasan ya. Kalau kurang dari 50%, maka telur itu akan mengering ya, atau embrionya akan mati. Kemudian kalau lebih dari 60%, maka telurnya juga akan terlalu banyak air ya, juga embrionya akan mati ya teman-teman. Jadi maka harus kita kontrol ya. Kalau malam hari suhu dingin, maka harus kita perhatikan ventilasinya ya. Mungkin kita akan tutup ya, kita harus tutup supaya suhunya stabil. Kalau siang hari karena suhu panas, mungkin ventilasinya bisa kita buka ya teman-teman. Pastikan suhu tetap stabil dan kelembapan tetap stabil ya. Nah, kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah masalah suhu ya. Suhu ini diatur oleh termostat ya. Termostat adalah alat untuk mengatur suhu ya. Jadi suhunya kita setting 30, saya memakai 37,5 suhu paling bawah, dan suhu atasnya adalah 38 ya teman-teman. Nah, 38 derajat Celcius ya, itu suhu untuk atasnya ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pembalikan telur ya. Nah teman-teman, kenapa telur itu harus kita balik waktu kita menetaskan? Nah teman-teman, membalikan telur ini kita harus atur ya, jangan sampai hari ini dimasukkan lalu kita balik ya. Jadi kita membalikkan minimal itu 2 hari atau 3 hari baru kita balik ya teman-teman. Baru kita balik, saya biasanya 2 hari dibiarkan di inkubator, baru setelah 2 hari atau 3 hari baru kita balik ya teman-teman. Nah, ini adalah proses untuk persiapan embrio ya, embrionya akan terbentuk. Nah kemudian setelah itu teman-teman, kita balik. Kenapa kita balik? Supaya kuning telur itu tidak lengket pada cangkang telur ya, tidak lengket ya teman-teman, sehingga embrio akan bertumbuh dengan sempurna. Nah kemudian teman-teman, waktu membalik kita perhatikan ya, jadi jangan sampai terlalu sering ya, atau jarang ya. Jadi minimal 1 hari 2 kali kita balik ya. Tetapi kalau mesin tetasnya memakai sistem otomatis ya teman-teman, pembalikan otomatis, maka itu sudah diatur, sudah disetting, bisa 4 jam sekali atau 8 jam sekali. Nah minimal itu 8 jam sekali. Nah, tetapi kalau saya biasanya cukup 2 kali ya sehari ya teman-teman, dan itu hasilnya akan maksimal. Jadi demikian teman-teman, jadi itulah 5 rahasia penting yang akan berpengaruh terhadap hasil penetasan telur puyuh kita atau jenis telur lainnya ya. Selamat mencoba, semoga sukses, sampai jumpa di video berikutnya.